Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan membahas sedikit tentang fikih adwaliyah, yaitu cabang fikih yang membicarakan hubungan antar negara, termasuk diplomasi, kerjasama internasional, dan hukum perang dalam Islam. Nama saya Muhammad Reza Sofian, NIM 2430203048, kelas 1NC, mata kuliah fikih siasa 2. Secara sederhana, fikih adwaliyah berasal dari kata fikih yang berarti pemahaman mendalam tentang hukum Islam, dan dualiyah yang berarti bersifat kenegaraan atau antar negara. Jadi, fikih adwaliyah membahas bagaimana negara Islam berinteraksi dengan negara lain, baik dalam keadaan damai maupun perang sesuai dengan prinsip-prinsip syarat. Hubungan antar negara dan diplomasi dalam Islam. Hubungan antar negara didasari atas prinsip perdamaian dan keadilan. Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Ayat ini menunjukkan bahwa keragaman bangsa bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi untuk saling mengenal dan bekerjasama. Dalam konteks modern, prinsip fikih adwaliyah ini sejalan dengan kerjasama antar negara Muslim di OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, atau dalam hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain, yang berlandaskan pada saling menghormati dan keadilan. Hukum perang dalam Islam. Selanjutnya, Islam juga membahas hukum perang atau fikih al-jihad sebagai bagian dari fikih adwaliyah. Namun pentingnya digarisbawahi bahwa perang dalam Islam bukan untuk agresi, melainkan untuk membela diri atau menegakkan keadilan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 190, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas." Ayat ini menegaskan bahwa dalam perang pun Islam melarang kekerasan yang berlebihan, serta membunuh anak-anak, wanita, orang tua, atau merusak lingkungan. Rasulullah juga selalu menekankan aturan etika perang, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah dan harus memperlakukan tawanan dengan baik. Jadi fikih adwaliyah mengajarkan bahwa Islam sangat menghargai hubungan antar negara yang damai, adil, dan beretika. Diplomasi dalam Islam berlandaskan kasih sayang, sedangkan perang yang hanya dilakukan jika terpaksa dan dengan aturan moral yang ketat. Dengan memahami prinsip ini, kita bisa melihat bahwa Islam bukan agama yang menutup diri, tapi justru membuka ruang dialog dan kerjasama untuk menciptakan perdamaian dunia yang berkeadilan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Sofian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.